Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulihi al-mursalin. Para sahabat Kin Harum dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui media sosial ini dalam program acara Corona, yaitu bersama Konita Ramadan Mempesona insyaallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa panjatkan, karena dengan karunia, nikmat, anugerah, keimanan, keislaman dan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita telah dipertemukan oleh Allah, diberikan kesempatan umur yang panjang, bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun ini 1441 Hijriah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini izinkan saya belajar menyampaikan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balligh anni walau ayah." Sampaikan meskipun satu ayat dariku, kata Rasulullah. Pada kesempatan di sore hari ini saya akan menyampaikan tema, yaitu Ramadan adalah bukti rahmat Allah atau bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gen Harum, Allah mempercayakan umur yang panjang kepada kita, kesempatan dipertemukan kembali di Ramadan tahun ini. Kita mungkin menyaksikan ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, atau tetangga kita mendahului berpulang ke rahmatullah, belum mendapatkan jamuan dari Allah, yaitu bulan suci Ramadan ini. Tapi Allah berikan karunia kesempatan kepada kita, masih dipertemukan di Ramadan tahun ini. Pada kesempatan di sore hari ini, kita awali tema kita dengan sebuah kisah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berjalan di gurun padang pasir yang tandus, gersang, kering kerontang. Di sana tidak terlihat satupun pepohonan yang ada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, segera carikan ranting pepohonan dan kumpulkan sekarang juga." Para sahabat terdiam dan terkaget-kaget pada saat itu. Entah Rasulullah apa yang ada di benak beliau, karena kondisi pada saat itu tidak ada satupun pohon, karena di situ tandus padang pasir yang kering kerontang. Para sahabat bingung dan terheran-heran.
dan tidak ada satupun yang bersegera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Rasulullah pun kedua kalinya memerintahkan dengan perkataan yang sama. Carilah ranting dan kumpulkan sekarang juga. Tambah bingung lagi karena diulang 2 kali perintahnya para sahabat. Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa mendapati ranting pohon di tempat yang kering seperti ini? Pohon-pohonnya saja tidak terlihat di sini, tidak ada. Kami melihat satu pohon pun. Di sini semuanya pasir, gurun, bebatuan dan sebagainya. Tidak ada ditemukan pohon-pohonan. Maka rantingnya sudah pasti tidak ada. Dan Rasulullah pun mengulanginya untuk yang ketiga kalinya. Silakan cari ranting pohon dan kumpulkan sekarang juga, dengan intonasi yang lebih keras lagi. Maka sahabat pun langsung bergegas mencari. Mulai dia mencari meskipun dia meyakini awalnya tidak akan mendapati satu ranting pun. Para sahabat berlarian ke sana kemari dan segera mencari, bahkan ada yang mengais-ngais pasir-pasir di gurun pasir, dicari di celah-celah bebatuan. Dan ternyata qadarullah, Allah temukan ranting. Para sahabat menemukan ranting-ranting yang ditiup angin mungkin dari jauh, yang ada pohon kemudian terbawa oleh angin kencang atau badai gurun pasir. Sehingga ketika para sahabat mencari mengais-ngais, ditemukan ranting-ranting meskipun sedikit demi sedikit, tidak banyak jumlahnya. Para sahabat kemudian bersegera menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku hanya dapati segini, aku hanya dapat sekian. Kemudian, wahai para sahabat, kemarilah, Perhatikanlah ranting-ranting ini dan itulah gambaran dosa-dosamu. Gambaran dosa-dosamu, wahai para sahabat. Para sahabat sekalian pada saat itu terbelalak kaget dan berusaha memahami apa maksud dari pembicaraan Rasulullah. Dan beliau, para sahabat, mereka menyadari betul bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari yang namanya dosa. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan, kekhilafan, kealpaan. Termasuk generasi para sahabat yang senantiasa dekat bersama Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, inilah gambaran dosa-dosamu. Mungkin ada perasaan-perasaan, kami dekat dengan Rasulullah, tidak memiliki dosa seakan-akan. Tapi ketika dicari-cari, ketika introspeksi diri, ketika mengevaluasi diri, maka ditemukanlah kesalahan-kesalahan itu. Sebagaimana para sahabat mencari ranting-ranting pepohonan di tengah gurun pasir yang kita meyakini dipastikan tidak ada, tetapi kalau dicari akan ada kesalahan-kesalahan itu atau ranting-ranting tersebut. Nah, itu sahabat Ken Harum dimanapun Anda berada, awal perjumpaan kita ya, untuk membahas tema yaitu Ramadan merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Genarum, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita sore hari ini. Setelah kita meyakini bahwa di muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki salah, dosa, ataupun keikhilafan, maka kita benar-benar bisa akan mensyukuri nikmat Allah, yaitu dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti Allah cinta kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Disampaikan kepada para sahabatnya pada saat itu. Kemudian ada salah satu sahabat ada yang bertanya. Kata Rasulullah, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Dan ini, pernyataan ini membuat para sahabat bertanya. Di antara mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak surga itu? Kok ada manusia di muka bumi ini yang tidak mau masuk surga, menolak masuk surga? Rasulullah menjawab, "Man atani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, dia adalah yang akan masuk surga. Waman asoni, dan siapa saja yang membangkang perintahku atau tidak mau mentaati perintahku, faqad aba, sungguh benar-benar dia telah menolak surga. Dari hadis ini bisa kita pahami, dengan adanya rangkaian ibadah Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan, di setiap Ramadan itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya, dan semuanya adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Semua amaliyah Ramadan itu semuanya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Amaliyah Ramadan yang utama yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah amaliyah saum atau asyam, berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Amaliyah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah amaliyah fardhu ain, wajib bagi setiap muslim. Ini adalah kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang telah terlewati. Allah akan menghapuskan semuanya kalau puasa kita benar-benar imanan wahtisaban, benar-benar mengharapkan pahala dan ridho dari Allah, hanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Ini bukti kasih sayang Allah. Allah berikan amaliyah puasa ini. Bukti kalau Allah itu mencintai kita makhluknya, tidak ingin Allah menyaksikan kita masuk ke dalam neraka. Maka ada penggugur-penggugur dosa, di antaranya di bulan suci Ramadan, yaitu amalan ibadah puasa. Puasa atau saum, asyam, berusaha menahan hawa nafsu, menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, ataupun hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa. Itu adalah ibadah yang bisa mengukur sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki ketakwaan meskipun hanya sedikit, maka kita akan berusaha melaksanakan ibadah puasa tersebut sebagaimana seruannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita, umat Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang paripurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki takwa di dalam hati kita, kita pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga, akan dengan sukacita, dengan bahagia melaksanakan amaliyah ibadah saum ini. Tapi bagi orang-orang yang mungkin tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, Ramadan ini adalah siksaan bagi mereka karena harus melaksanakan ibadah puasa. Berat bagi mereka, orang-orang yang tidak ada ketakwaan, keimanan yang tulus di dalam hati mereka. Sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada, itu yang pertama. Ramadan menjadi bukti kasih sayang Allah dengan kita melaksanakan ibadah saum. Ya. Kalau kita melaksanakannya, itu akan menurunkan kasih sayang Allah turun kepada kita, rahmat Allah turun kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Malang, nama saya Dewi dan saya Kak Motor mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Koneksi
patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada, yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ramadan akan menjadi bukti keberkahan, rahmat Allah untuk kita semuanya kalau kita berusaha menjalankan amaliyah Ramadan yang ada di dalamnya. Tadi kita sudah bahas amaliyah yang pertama, yaitu saum atau puasa, yang mana puasa itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan juga ada amalan-amalan yang lain, yaitu sholat tarawih atau qiyamul lail, qiyam Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, artinya sholat tarawih, sholat sunnah tarawih, imanan wahtisaban, dengan mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, luar biasa. Tadi dengan amalan saum, sekarang di malam harinya, di siang harinya saum puasa, di malam harinya ternyata ada amalan yang bisa menggugurkan dosa kita, yang bisa menurunkan kasih sayang Allah, yaitu dengan qiyamul lail atau salat malam. Salat malam khusus di bulan suci Ramadan, yaitu adalah salat tarawih, dan sangat dianjurkannya berjamaah. Namun qadarullah, ketetapan Allah, Allah menguji hamba-hamba kita. Allah menguji hamba-hamba Allah, maksud saya. Allah menguji hamba-hambanya di tahun ini, Ramadan tahun ini. Allah turunkan dulu ujian berupa wabah corona, sehingga mungkin kita tidak bisa maksimal melaksanakan sholat tarawih di masjid, surau, musola-musola terdekat kita, sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelumnya yang begitu semarak antusias diikuti oleh warga masyarakat kaum muslimin. Namun tahun ini karena ditetapkan oleh Allah ada wabah virus corona, untuk meminimalisir penyebaran penularan virus corona tersebut,
maka harus bisa mengurangi perkumpulan-perkumpulan yang ada, termasuk ibadah. Dan para ulama juga sudah menganjurkan, ada beberapa di antara masyarakat yang di zona merah itu tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan itu dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama MUI dan juga para ulama di internasional. Namun semuanya para sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada, meskipun kita dalam kondisi demikian, bukan mengurangi semangat kita untuk bisa terus menikmati jamuan Allah, sholat tarawih. Kita juga bisa, mungkin bagi masyarakat yang berada di zona merah belum bisa melaksanakan ibadah tarawih di masjid, laksanakan di rumah. Hidupkan malam dengan sholat tarawih. Insya Allah nilainya akan sama seperti sholat di masjid karena kondisi yang seperti ini. Dan bagi para masyarakat yang masih bisa diberikan kesempatan sholat di masjid, maka maksimalkan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan malah mendatangkan madorot. Harus memakai anjuran prosedur tetap yang ditetapkan oleh ahli kesehatan dan pemerintah untuk bisa menjaga jarak atau memakai masker dan sebagainya untuk mencegah penularan virus corona. Yang jelas jangan sampai terlewat amaliyah qiyamul lail atau tarawih ini kita terlewati begitu saja. Kalau kita terlewati begitu saja, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Ramadan yang kita jalani saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu untuk bisa melaksanakan amaliyah ibadah tarawih di malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian bukan hanya itu, sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada. Bukan hanya dua itu, banyak sekali amalan ibadah di bulan suci Ramadan yang bisa menggugurkan dosa-dosa atau yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Ini adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita. Kita akan selamat dunia akhirat, ya, kalau kita senantiasa membaca petunjuknya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ini. Ini pedoman hidup kita. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Ramadan ini adalah kesempatan yang paling baik untuk membiasakan lebih dekat dengan Al-Quran. Ya. Kita agendakan, kita rencanakan berapa juz kita yang akan kita baca dalam setiap seharinya, atau berapa kali khatam dalam satu bulan Ramadan. Itu juga dalam rangka kita mewujudkan atau menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Meskipun kita orang-orang awam yang mungkin belum tahu maknanya apa yang kita baca dari Al-Quran, maka meskipun demikian tetap akan ada mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, pahala. Kemudian kalau mahir, ya, mahir baca Qur'annya, itu akan disertai para malaikat. Ma'as safaratil kiramim barara, akan menyertainya para malaikat. Dan pahalanya lebih banyak lagi, bisa 10 bahkan 700 kali lipat dari apa yang kita baca. Padahal kita tidak memahami artinya, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran ini bukan sembarang kitab atau bacaan sebagaimana bacaan yang lain. Dengan kita membacanya saja, kita bisa mendapatkan pahala dan menurunkan kecintaan Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Apapun yang kita minta, kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah Allah akan mengabulkan setiap keinginan kita. Ya, asal kita selalu istiqomah. Istiqomah dalam meminta sesuatu kepada Allah, istiqomah dalam senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan demikian Allah akan dekat dengan kita, cinta dengan kita, dan mengabulkan segala doa-doa kita, dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada, banyak sekali amalia-amalia Ramadan yang semuanya bisa menurunkan rahmat Allah, bisa menggugurkan dosa-dosa. Hatta al-marad, sampai sakit kita pun itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, sakitnya orang mukmin, orang yang beriman, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan catatan sakitnya kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada, itu ya kurang lebih beberapa poin ya, amalan-amalan ibadah Ramadan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita laksanakan dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mungkin sebelumnya tidak pernah beribadah, jauh dari Allah? Maka sekaranglah saatnya yang tepat. Sekaranglah Ramadan adalah momen yang tepat untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Janganlah berputus asa. Ya, jangan berputus asa. Sebagaimana Allah berfirman, ini sebagai penutup saya bacakan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ayat ini memotivasi kita semuanya yang mungkin kita sebelumnya jauh dari Allah, banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, bukan disebut wahai pezina, wahai pemabuk, tidak. Ya ibadi, masih diakui sebagai hamba Allah. Karena tadi Allah menginginkan kita semuanya masuk surga. Hamba-hamba Allah, kita semuanya masuk ke surganya Allah. Maka Allah sangat sayang sekali kepada kita, diseru ya ibadi. Ya, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, janganlah berputus asa. Jangan pernah sedikit pun dalam hati kita putus asa. Hidup di dunia ini, menjalani hidup sesusah apapun, sesulit apapun. Ada wabah yang ganas, yang kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata, yang bisa mematikan manusia, ribuan orang, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan di muka bumi ini. Jangan putus asa menjalani hidup ini. Ada Allah. Latai asu. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Maka di kesempatan Ramadan ini, ayo semuanya, ya, khususnya saya pribadi dan mengajak jamaah semuanya yang menyimak siaran ini, program Corona yang diselenggarakan oleh Konita Wisata Patrol bersama Konita, bersama Konita Ramadan Mempesona. Ini menjadi wasilah terbaik diri kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, kekhilafan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan dan kejahilan diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.